Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam kitab 2 Samuel pasal yang kelima ayat 17 mulai firman Tuhan memberikan kisah demikian. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin itu maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derak langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau mungkin diberikan judul, saya memberikan judul firman Tuhan ini, saya akan memberikan judul jangan gegabah. Jangan gegabah. Saudara-saudara, kemenangan kemarin, kemenangan yang lalu tidak menjadi sebuah jaminan kemenangan hari ini, kemenangan esok dan seterusnya. Tetapi betapa pentingnya kita untuk selalu bergantung kepada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, memohon tuntunan Tuhan dalam setiap langkah kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita kembali dalam situasi yang begitu gawat, itu menurut ungkapan dari para medis, tenaga medis, karena melihat lonjakan kasus pandemi virus corona dan juga varian yang baru terjadi hari-hari ini, teristimewa kita yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Itu sebabnya firman Tuhan datang mengingatkan kita pada pagi hari ini, jangan kita gegabah. Kemenangan yang lalu sekali lagi tidak menjadi sebuah jaminan kemenangan hari ini atau kemenangan esok, lusa dan seterusnya. Betapa penting kita untuk selalu bergantung kepada Tuhan. Betapa penting kita untuk selalu memohon Tuhan menuntun setiap langkah kita, saudara. Mungkin hari-hari ini kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon tuntunan Tuhan hanya untuk sekedar keluar dari rumah kita, mungkin untuk belanja sedikit dan lain sebagainya, untuk melakukan sebuah aktivitas yang kita rasa harus kita lakukan. Kita harus memohon tuntunan Tuhan. Kita harus memohon penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Daud, ketika musuh-musuhnya datang menyerang dia tidak mengandalkan kemenangannya yang dahulu melawan Goliat, tapi dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus kulakukan? Dan Tuhan memberikan kemenangan kepadanya. Tuhan menerobos musuh-musuhnya seperti air menerobos, seperti air menghanyutkan seluruh musuh-musuhnya, menghancurkan seluruh musuh-musuhnya. Tetapi itu tidak kemudian menjadi sebuah jaminan bagi Daud untuk menang di hari-hari berikutnya. Ketika musuh yang sama, orang Filistin, bangsa yang sama datang kembali menyerang dia, Daud tidak mengandalkan kepada kemenangan yang pertama, tetapi dia tetap mengandalkan Tuhan.
Dia memohon tuntunan Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kulakukan ketika menghadapi persoalan yang baru seperti ini. Dan Tuhan memberikan jalan yang baru kepada Daud, memberikan cara yang baru kepada Daud. Ingat saudara-saudaraku, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kaya. Dia kaya dalam berbagai caranya. Dia kaya dalam segala hal, dalam kekuatan, dalam kuasa dia kaya. Termasuk dalam hal ide-ide, metode-metode, dia adalah kaya. Dia sanggup melakukan segala perkara. Tetapi yang paling penting dalam hidup kita, saudara-saudara, dalam setiap langkah kita, dalam setiap keputusan-keputusan yang akan kita ambil, yang harus kita ambil, datanglah kepada Tuhan dan bertanyalah kepada Tuhan. Mohonlah tuntunan Tuhan dalam setiap langkah-langkah hidup kita. Dalam kitab Mazmur pasal 25, pemazmur Daud di sini dia berkata, ayat yang keempat, Mazmur 25 ayat 4, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Saudara-saudara, biarlah kita senantiasa berkata kepada Tuhan, Tuhan pegang tanganku, Tuhan tuntun aku di jalan-Mu yang benar. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.